Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Gustavo Maya resmi jadi milik Barcelona. Raksasa La Liga Barcelona telah menuntaskan transfer wonderkid Sao Paulo Gustavo Maya dan langsung melindunginya dengan klausul rilis 5,1 triliun rupiah. Barcelona mengumumkan transfer tersebut di situs resminya Kamis 6 Agustus. Katalan itu sendiri hanya perlu merogoh duit hanya 4,5 juta euro atau sekitar 77,9 miliar rupiah. Sang wonderkid juga diberikan kontrak jangka panjang yang akan bertahan di Camp Nou hingga 5 tahun ke depan alias hingga tahun 2025. Akan tetapi, Maya tak langsung masuk ke skuad senior, ia akan gabung Barcelona B lebih dahulu. Tottenham Hotspur tunjuk Ledley King jadi asisten pelatih. Tottenham Hotspur resmi menunjuk legenda sekaligus mantan kapten klub Ledley King sebagai asisten pelatih tim utama pada Kamis 6 Agustus. King tampil dalam 323 laga bersama Spurs selama 13 tahun karirnya di klub asal London Utara tersebut. Ia memutuskan pensiun pada akhir musim 2011-2012, lalu melanjutkan pengabdian sebagai duta klub. King bergabung dengan staf kepelatihan Jose Mourinho, menyusul hengkangnya mantan asisten pelatih dan analis teknis terdahulu, Ricardo Formosinho, yang meninggalkan Spurs akhir musim ini. David Silva makin selangkah lagi ke Lazio. Mantan gelandang Manchester City David Silva dikabarkan selangkah lagi bakal bergabung dengan klub Serie A Italia Lazio. Nicola Siria, salah satu wartawan terkenal Italia, melaporkan bahwa pihak Lazio sudah berada dalam tahap pembicaraan lebih lanjut untuk mengontrak Silva. Dalam cuitannya pada Kamis 6 Agustus, Siria mengkonfirmasi bahwa Silva hampir menaikkan kontrak selama 3 tahun dengan gaji senilai 3 juta euro plus bonus per musim. Kan Silva untuk pindah ke Lazio terbilang terbuka, apalagi Bianco Celeste sukses mengamankan tiket Liga Champion musim depan. Resmi, Inter Milan permanenkan Alexis Sanchez dari MU. Alexis Sanchez bergabung ke Inter Milan dengan kontrak berdurasi 3 tahun setelah Manchester United sepakat untuk menyudahi kontraknya. Situs Inter mengabarkan bahwa Alexis Sanchez diikat dengan durasi selama 3 tahun. Dia didatangkan dari Old Trafford secara cuma-cuma. Dengan seragam biru hitam, Alexis Sanchez dikabarkan mendapatkan bayaran sebesar 7 juta euro dalam setahun. Conte bahagia dengan mentalitas Inter. Kepastian Inter Milan untuk lolos ke babak perempat final Liga Eropa 2019-2020 setelah mengalahkan Getafe dengan skor 2-0 disambut baik pelatih Antonio Conte. Dirinya mengaku senang dengan penampilan anak asuhnya yang tidak cepat puas dan terus berjuang sampai menit akhir. Conte sangat berharap pasukannya bisa kembali menunjukkan permainan seperti itu. Pasalnya, pada perjalanan kompetisi Serie A Italia musim kemarin, mentalitas pemain Inter seakan hilang setelah memasuki paruh kedua musim. Emiliano Martinez ultimatum Arsenal. Emiliano Martinez memberi ultimatum untuk Arsenal. Kiper asal Argentina itu bakal pergi jika tak dapat banyak kesempatan main di musim depan. Martinez mendapat kesempatan main yang lumayan banyak di musim 2019-2020. Total ada 23 penampilan dengan 9 diantaranya turun pada ajang Liga Inggris. Martinez saat ini sedang dikaitkan dengan Leeds United. Klub yang baru promosi ke Premier League tersebut tertarik untuk memperkuat sektor kiper. Kepindahan Martinez ke Leeds mungkin saja bisa terjadi. Leeds saat ini dibesut oleh Marcelo Bielsa, pelatih yang juga berasal dari Argentina. Napoli bakal hentikan Lionel Messi. Bek Napoli Kostas Manolas menegaskan bahwa timnya siap untuk menghentikan mega bintang Barcelona Lionel Messi. Napoli akan menghadapi Barca pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Camp Nou Minggu 9 Agustus. Pada pertemuan pertama, Napoli ditahan imbang 1-1 di Stadion San Paulo Februari lalu. Kebetulan Manolas punya pengalaman bagus saat menghadapi Barca kala masih membela AS Roma.
Pada Liga Champions musim 2017-2018, Roma sukses menyingkirkan tim asal Katalan itu pada babak perempat final. Kala itu Manolas mencetak gol penentu Serigala Ibu Kota dalam kemenangan agregat 4-4 lewat agresivitas gol di kandang lawan. AC Milan batalkan perekrutan Luka Jovic. Rumor kepindahan Luka Jovic ke AC Milan di musim panas ini nampaknya tidak akan menjadi kenyataan. Raksasa Serie A itu diberitakan membatalkan perekrutan striker Real Madrid tersebut. Calcio Mercato mengklaim bahwa faktor Zlatan Ibrahimovic lah yang membuat Rossoneri gagal merekrut Jovic. Sebab belakangan Zlatan sudah berubah pikiran dan bersedia bertahan di Milan. Jadi pihak Milan sudah tidak membutuhkan sosok sang striker di musim panas ini. Jovic sendiri diberitakan akan kembali ke Jerman musim depan dan sang striker disebut diminati oleh Hertha Berlin di musim panas ini. Ditanya soal rumor Jadon Sancho ke MU, ini jawaban Solskjaer. Proses transfer Jadon Sancho dari Borussia Dortmund ke Manchester United belum ada perkembangan. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer yang mengungkapkan tersebut. Dortmund sudah menegaskan bahwa belum ada perundingan dengan MU terkait Jadon Sancho. Solskjaer juga memberi pernyataan serupa mengenai rumor transfer Sancho ke MU. Andai gagal mendapatkan Jadon Sancho, MU sudah menyiapkan target lain, main Bayern Munich Kingsley Coman yang dibidik oleh Setan Merah. Liga Eropa, kalahkan Roma 2-0 Sevilla ke perempat final. Laga Sevilla versus Roma di babak 16 besar Liga Eropa digelar di Stadion South Island Racing Arena. Menekan Roma sejak awal, Sevilla membuka keunggulan di menit ke-21 lewat Sergio Reguilon. That was a fantastic first touch as well from Reguilon, and he's gonna go all the way. Jelang turun minum, Sevilla kembali bikin gol melalui sepakan En-Nesyri. Poss has kept his feet here, an option arriving in the middle. Dengan kemenangan ini, Sevilla berhasil melaju ke babak perempat final. Leverkusen versus Rangers di Wrexham lolos ke perempat final. Bayer Leverkusen berhasil memetik hasil maksimal ketika melakoni leg kedua babak 16 besar Liga Eropa musim 2019-2020. Menghadapi Glasgow Rangers, Leverkusen berhasil menyudahi laga dengan kemenangan 1-0 atas lawannya. Satu-satunya gol di pertandingan ini dicetak oleh Moussa Diaby di menit ke-51. Aranguiz for Diaby who's timed the run perfectly. Wonderful finish. Di perempat final, Leverkusen akan menantang Inter Milan. Bungkam Frankfurt, FC Basel lolos ke perempat final. FC Basel berhasil memetik hasil maksimal ketika menjalani leg kedua babak 16 besar Liga Eropa musim 2019-2020. Menghadapi Eintracht Frankfurt, FC Basel berhasil menyudahi pertandingan dengan kemenangan 1-0 atas lawannya itu. Gol di pertandingan ini dicetak oleh Fabian Frey di menit ke-88. Pada babak perempat final Liga Eropa 2019-2020, FC Basel bakal meladeni perlawanan dari wakil Ukraina, Yanis Shakhtar Donetsk. Kalahkan Olympiakos, Wolves lolos ke perempat final Liga Eropa. Wolves meraih tiket ke perempat final setelah mengalahkan Olympiakos 1-0 di Molineux Stadium. Gol kemenangan Wolves dibuat Raul Jimenez melalui titik putih pada menit ke-8. Wolves pun menang agregat 2-1 atas Olympiakos. Di laga perempat final, Wolves akan melawan Sevilla. Ini akan menjadi tantangan berat buat Raul Jimenez dan kawan-kawan. Manchester City versus Madrid layaknya final, Zidane siap mainkan Hazard. Laga akbar bakal tersaji dalam lanjutan leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2019-2020 kala Manchester City menjamu Real Madrid. Saat ini Madrid tertinggal 1-2 secara agregat dari City. Zidane sadar betul akan hal ini. Ia pun menganggap laga melawan Manchester City layaknya partai final. Zidane cukup optimis dengan kemampuan timnya, mengingat El Real punya catatan bagus. Bagaimana tidak, pasalnya selepas restart,
Madrid telah melakoni 11 pertandingan tanpa sekalipun mendera kekalahan. Selain memiliki catatan pertandingan bagus, Madrid juga didukung dengan skuad yang bugar. Zidane menerangkan bahwa para pemain di timnya siap diturunkan untuk berlaga, termasuk Eden Hazard. Lyon, semua keuntungan ada di Juventus. Keunggulan ternyata tidak cukup untuk menenangkan Olympique Lyon jelang melawan Juventus. Keunggulan itu terancam tak bisa termaksimalkan karena kondisi skuad Lyon. Seperti diketahui, penghentian Liga Prancis akibat pandemi membuat mereka minim sekali laga kompetitif jelang partai krusial tersebut. Inilah yang disebut Garcia sebagai kerugian besar. Sebab Juventus baru mengakhiri perjalanan di Liga Italia pada 2 Agustus lalu ketika menghadapi AS Roma. Skuad Juventus otomatis lebih siap dibandingkan Lyon untuk merebutkan tiket ke perempat final Liga Champions. Tawaran Liverpool untuk Jamal Lewis ditolak Norwich. Liverpool kabarnya sudah menawar Jamal Lewis ke Norwich City. Dikutip Guardian, Liverpool disebut sudah melayangkan penawaran 10 juta pound sterling ke Norwich atau setara 191 miliar rupiah untuk memboyong Lewis. Penawaran juara Liga Inggris ditolak Norwich yang sedianya baru terdegradasi ke divisi Championship itu. Norwich sendiri kabarnya mematok harga 20 juta pound sterling untuk Lewis atau setara 383,4 miliar rupiah. Si Merah sendiri diyakini akan kembali melayangkan penawaran kepada Lewis. Di tengah rumor Barcelona, bek City ini tolak perpanjang kontrak. Bek Manchester City, Eric Garcia enggan memperpanjang kontraknya. Garcia memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di City. Kontrak bek berusia 19 tahun itu akan habis pada Juni 2021. Kabar yang beredar menyebut Barcelona ingin membawa pulang Garcia musim panas ini. Garcia meninggalkan Akademi Barcelona dan gabung City pada 2017. Dikabarkan Guardian, City tak akan melepas Garcia dengan nilai transfer tak kurang dari 30 juta pound sterling. Dia mengatakan kepada kami kalau dia tidak mau memperpanjang kontraknya dengan Manchester City, ujar Guardiola seperti dilansir Sky Sport. Liga Inggris normal lagi di 2020-2021. Menyambut musim 2020-2021, Premier League memutuskan tidak akan melanjutkan aturan 5 pergantian pemain. Mengutip dari Guardian, aturan 5 pergantian pemain dirasa cuma menguntungkan klub besar. Selain itu, kebijakan water break atau istirahat di pertengahan tiap babak juga dihilangkan. Terakhir, Premier League akan menerapkan VAR dengan sepenuhnya sesuai protokol FIFA. Liga Inggris memang punya aturan sendiri terkait VAR. Salah satunya wasit tidak diberi monitor di pinggir lapangan. Di musim 2020-2021, VAR di Liga Inggris akan menyediakan monitor yang bisa dipantau wasit. Dengan demikian, tidak akan ada lagi toleransi atau blunder keputusan dari wasit jika ada perdebatan di lapangan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!